sya Allah, la yasrifu su'a ila Allah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum muhtadin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada suri teladan umat manusia, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat beliau kita terbebas dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Yang dia muliakan pengasuh pondok pesantren Madrasah Anwar Umariyah, dan yang dia hormati pengurus cabang, dan yang kita banggakan pula teman-teman yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah daripada pidato yang berjudul berzikir. Berzikir merupakan salah satu kewajiban kita saat kita selesai sholat. Jadi berzikir adalah hanya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk baginda yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berzikir adalah hanya untuk kita sendiri. Jadi banyak orang belum tahu bahwa dengan obat hati yang paling mulia, yang paling bagus adalah dengan cara berzikir. Putus cinta dengan dirinya, zikir. Kecewa dengan dirinya, zikir. Cukup pada berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir adalah penyerah hati yang paling utama, bukan penyerah hati seperti berduka, berzina, membuat maksiat, minum minuman keras, bukan. Itu semua salah. Yang paling utama adalah berzikir. Ketahuilah wahai umat manusia, dunia ini sudah tua, dunia ini sudah memburuk, karena banyak orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang sering bohong, hentikanlah. Barang siapa yang sering menilai orang lain tanpa ada alasan, jangan lagi. Barang siapa yang sering durhaka pada orang tua, durhaka pada guru-guru kita, stop, jangan lagi. Jadi mari kita bertobat bersama-sama ke dalam Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat terbuka untuk selama-lamanya, bukan tertutup untuk selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia, jadi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke dalam surga, beliau berjalan dalam surga, beliau melihat malaikat-malaikat yang lagi membangun istana. Istana tersebut terbuat dari emas dan perak, tapi dengan sekejap mata malaikat-malaikat itu berhenti membangun istana. Ditanyalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para malaikat, kenapa kalian berhenti membangun istana? Dijawab oleh malaikat, karena pembekalan kami telah habis. Apa pembekalan kalian? Yaitu adalah orang-orang yang sering berzikir kepada Allah dan orang-orang yang sering bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hidup di dunia ini jangan pernah lalai yang namanya zikir, dan jangan pernah malas yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kelak akan dikasih, mereka kelak akan ditempatkan baginya, itu adalah istana yang terbuat dari emas dan perak. Selain emas dan perak, Allah sudah menyiapkan baginya hurun maksuratun fil qiyam, yaitu adalah bidadari-bidadari yang sangat putih jelita bersih, terpinggat di dalam tenda. Hadirin yang berbahagia, ada suatu cerita Nabi Jibril mengelilingi surga. Pada saat itulah malaikat Jibril
Pada saat itulah malaikat Jibril melihat bidadari yang lagi mengobrol, dan bidadari tersebut melihat malaikat Jibril. Tersenyumlah pada bidadari tersebut dengan senyuman yang manis, berkilaulah surga yang ada di dalam. Berkilaulah surga tersebut. Dikirakan oleh malaikat Jibril itu adalah nur cahaya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu adalah senyuman para bidadari tersebut. Andai kata bidadari tersebut meludah di air laut, maka air tersebut akan berubah menjadi air tawar. Dan andai kata bidadari tersebut kentut, wallahu alam, kita tidak akan tahu antara bau dan antara wangi dan bau. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ikan teri di Kediri, belinya di pasar ikan. Saya akhiri sampai di sini karena waktu tidak mengizinkan. Kata kebalik, lembak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.